Ini di sini ada 3 head carriage. 1, 2, 3. Ini sama-sama miliknya Jinka semua. Ini seperti ini dengan 3 carriage wheel di belakang. Dan ini 4. Dan ini yang versi lama, yang umum biasanya yang lama pakai 3 juga seperti ini. Nah, ini biasanya terdapat pada Jinka XE atau XL seri-seri keluaran pertama itu yang seperti ini. Ini Jinka Pro. Ini dia masih pakai yang seperti ini. Nah, di sini ada sedikit beda. Di sini ada ini, ada pentolan laser di sini ya. Nah, itu kelihatan tuh. Di sini laser berfungsi hanya untuk pointing aja, sebenarnya nggak pengaruh sama hasil hasil potongnya. Ini bentuk visinya seperti ini. Jadi yang ada lasernya tadi, dia posisinya lasernya tuh ada di sini, di lubang sini, masuk begitu, nongol di sininya nanti. Nah, bentuk lasernya sendiri sama dengan yang head carriage satunya yang digunakan. Nih, seperti ini bentuknya, laser pointing kayak gini. Nah, mungkin teman-teman bertanya, apakah mesin yang seperti ini bisa diganti head carriage-nya menggunakan yang versi seperti ini misalnya gitu kan, versi yang holder kiri. Terus kalau ini kan holder kanan nih, holder kanan, ini juga holder kanan, jadi yang ini holder kiri. Apakah bisa menggunakan head carriage yang model seperti ini? Jawabannya bisa, karena dia untuk jeroan dalamnya, ininya solenoid dalamnya ini, spoolnya dia sama aja sebenarnya. Ini sama, hanya posisi ininya yang dirubah jadi sebelah kanan sebelah kiri. Dan yang membedakan sekali di sini adalah untuk carriage yang tipe yang ini dia sudah menggunakan full metal ya. Ini jadi dia nggak gampang goyang-goyang. Jadi kalau misalnya teman-teman bisa coba ininya digoyang-goyangin ininya. Kalau untuk yang tipe-tipe seperti ini, untuk yang tipe yang terdahulu, yang lama, karena dia masih menggunakan ini seperti per daun begini. Jadi dia agak kurang stabil ini gerakannya ini. Ini masih agak goyang-goyang gitu. Kalau ini udah nggak lagi, dia hanya naik turunnya stabil. Tuh. Jadi untuk ngejar kayak misalnya kita menggunakan Jinka itu kan dia speed maksimalnya 800. Speed maksimalnya 800, kita mau misalnya cutting ukuran lingkaran-lingkaran atau kotak-kotak yang yang agak gedean gitu, misalnya sekitar ukuran 5 sentian. Nah, kalau kita menggunakan carriage yang ini, kita mau lingkaran itu tetap hasilnya sempurna. Terus speednya kita mau menggunakan speed tinggi, pakai carriage yang ini masih mampu. Ini pakai kita speed 800 gitu masih nggak ada masalah. Tapi kalau pakai carriage yang lama ini, tipe lama ini, karena dia ininya masih bentuk seperti ini, jadi ketika kecepatan yang sangat tinggi, dia akan agak sedikit goyang di sininya. Jadi hasilnya kenapa kok kadang-kadang yang ini hasilnya kurang baik atau gimana gitu, karena ininya masih sedikit goyang. Kalau yang ini dia udah full metal seperti ini, jadi lebih stabil gitu. Makanya hasil potongnya lebih bagus yang full metal seperti ini, atau yang ini juga ada full metal yang ini. Cuman ini agak jarang penjualannya yang tipe ini, yang lebih banyak yang model seperti ini, yang holder kiri. Seperti ini. Dan keuntungan lain di jenis head carriage yang holder kiri ini, di sini model penguncinya seperti ini ya. Jadi nanti kalau kita lihat holdernya Jinka itu dia ada kupingnya. Nah, ini coba saya ambilkan sebentar. Nah, ini ada holdernya. Coba. Nah, ini dia saat ngunci dia benar-benar bisa masuk habis ya. Nah,
ini bisa masuk habis begini telinganya. Ini kan tadi ada sisi pinggirnya ini kan, dia bisa masuk ke sini dan nanti dia dikunci seperti ini. Jadi dia benar-benar dikunci, jadi nggak bisa melorot naik ke atas. Nah seperti ini. Jadi kunci seperti ini. Jadi pengunciannya lebih ini juga lebih kencang juga kuncinya untuk yang holder ini, carriage ini ya. Dan dia menggunakan 4 rel. Di sini ada 1, 2, 3, 4. Kalau yang lama kan seperti ini hanya 3. Ini ada 4. Jadi untuk mengejar kecepatan tinggi disarankan pakai ini, carriage yang ini. Jadi kalau terus misalnya teman-teman ada yang nanya lagi, kan ada yang laser sama yang nggak laser. Ya itu tadi di penjelasan pertama saya udah bilang tadi, untuk laser sendiri itu sebenarnya dia tidak berpengaruh sama hasil cuttingnya. Jadi ada lasernya atau tidak ada lasernya itu tidak berpengaruh pada hasil apakah baik buruk hasil cuttingnya nanti. Jadi laser itu hanya alat bantu aja, kayak misalnya kita mau menentukan titik titik startnya gitu aja. Itu pun tidak terlalu tidak terlalu berpengaruh sekali sebenarnya laser itu. Jadi istilahnya hanya variasi biasa aja untuk laser. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman yang headnya ini dia menggunakan laser terus headnya rusak, harus ganti headnya, apakah bisa menggunakan head yang tanpa laser? Jawabannya bisa sekali. Dan nanti biasanya kadang-kadang gini, ketika pergantian misalnya pertama pakai head ini, originalnya pakai ini, lalu mau diganti head yang ini. Kadang-kadang dia mungkin kalau kondisi standby, dia nanti bisa agak gantung gini. Nah kalau misalnya terjadi dia kebalikannya, justru misalnya waktu standby malah dia turun seperti ini, turun terus begini, dia nggak mau naik begini, itu yang bisa jadi adalah ini kabel ini kebalik. Jadi posisi kabel ini mungkin terbalik. Ini nanti yang bisa dicek untuk teman-teman seperti itu. Kalau misalnya seharusnya headnya turun, ini holdernya turun, kok nggak mau turun kayak gitu, coba dicek kembali di jalur kabelnya ini, coba dibalik aja. Dibalik biasanya itu permasalahannya bisa selesai sih itu. Oke, ini jadi apakah dari sekian banyak head 1, 2, 3 ini fungsinya sama? Ya fungsinya memang sama, dan yang membedakan hanya ini dari material bahannya, terus posisi penjepit holdernya, itu aja sih. Untuk masalah bisa digunakan di mesin apa aja, ini semuanya bisa di semua jenis tipe jingka, baik itu XE, XL, MXL ataupun Pro, terus ada lagi GC, itu bisa digunakan. Yang penting dia memang ini rel belakangnya jaraknya masih sama. Jadi jaraknya tuh jarak ininya, maksudnya jarak renggangnya ini masih sama. Ini sama ini, di atas bawahnya ini masih sama jarak renggangnya, kita masih bisa pakai. Dan sama ketebalan ini, jarak ininya, ini kalau kita ukur sama nih. Nah ini, jadi jarak ini dari sini ke sini sampai ke tengah-tengah ini dia berapa, jarak dari sini sampai ke sini berapa. Itu kalau dia sama, itu berarti bisa digunakan. Kalau ini udah pasti sama. Dan misalnya aslinya pakai ini, tiba-tiba kita misalnya kepingin ganti pakai yang ini agar bisa ngejar speed tinggi, boleh aja pakai yang ini. Oke. Terus ini juga bisa digunakan untuk semua mesin jingka dengan berbagai ukuran, baik yang dari ukuran 35 sampai dengan yang ukuran 1,5 meter itu, yang 1661 itu ya. Nah ini bentuk jeroannya dari masing-masing head carriage yang ada tiga bentuk ini. Jadi untuk komponen utama dalamnya masih sama sebenarnya. Komponen penggeraknya ini solenoidnya. Jadi di sini ada magnet. Kalau di dalam di sini ada spoolnya. Yang ini juga sama. Ini spool, ini magnet. Ini juga sama, ini spool, ini magnet. Nah, yang membedakan dari ketiga
model carriage ini adalah di ininya, penahannya ini ya, tatakannya ini. Ini menggunakan besi, ini besi semua, yang ini juga besi. Nah, kalau ini adalah yang tipe lama, dia masih menggunakan plastik seperti ini. Dan dia tanpa ada relnya itu. Nah, kalau yang ini udah ada relnya. Nah, seperti ini relnya seperti ini. Ini. Jadi dia lebih stabil, untuk naik turunnya lebih stabil, dan dia nggak nggak gampang goyang, nggak gampang getaran. Ini juga nih. Jadi relnya ada 1 2 di sini. Ini seperti ini. Ini juga. Ini. Jadi ini sama ini sebenarnya sama, cuman bedanya dia dibalik. Jadi yang ini posisi kanan, ini posisi kiri. Ininya penjepit holdernya. Nah, yang beda yang ini. Ini versi lama. Yang jingga pertama itu. Jadi dia ini masih hanya menggunakan tear down seperti ini dan tanpa ada tahanan. Jadi dia hanya menahan untuk naik turunnya, untuk getaran ke depan ini dia masih agak rawan sekali. Jadi biasanya mesin cutting sticker jingga yang masih menggunakan head carriage model lama ini dia akan kesulitan ketika diajak untuk memotong objek yang kecil dan objek yang rumit kayak gitu. Terus pakai speed tinggi, itu biasanya agak kesulitan. Jadi kalau kepingin speed tinggi, kepingin objek-objek kecil, disarankan nyoba upgrade ke ini jenis head carriage yang metal seperti ini, yang besi. Jadi dia lebih lebih anteng gitu istilahnya. Nah, terus di sini ada perbedaan lagi. Ini di sini ada punya laser dia. Ini kan yang ini tadi ya. Ini ada lasernya. Nah, mungkin teman-teman kadang-kadang bertanya tuh, fungsinya laser tuh apa sih sebenarnya yang ada di mesin cutting sticker jingga ini? Nah, fungsinya laser tuh hanya sebagai pointing aja sebenarnya, penunjuk posisi aja, arah. Jadi misalnya ini posisinya ada di sebelah mana gitu kan. Dia cuma penanda. Jadi kan laser kan warnanya merah tuh. Jadi kita bisa ngelihat warna merah-merahnya itu ada di mana, seperti itu. Startnya dari situ gitu. Sebenarnya itu agak kurang kurang ada manfaatnya juga sebenarnya. Nah, ini seperti ini. Jadi dan kurang berpengaruh sama hasil. Bukan kurang berpengaruh ya, tidak ada pengaruhnya malah sama hasil. Jadi antara yang ada laser sama nggak ada laser, dia hasil cuttingnya sama aja gitu kan. Tergantung bagaimana kita mengurus mesinnya juga gitu kan. Terus bagaimana kita mengatur settingan di mesinnya. Jadi settingan itu kan nanti kalau cutting untuk hasil halus sama nggak halus itu ada di setting blade-nya itu. Jadi di softwarenya waktu kita mau cutting itu nanti ada di situ offsetnya, knife offset itu bisa diatur di situ. Nanti untuk hasil rapi nggak rapinya di situ. Jadi untuk sama ini yang berpengaruh juga, yang plastik sama yang besi. Ini dua ini udah beda hasil cuttingnya ya. Jadi ini sama ini udah beda. Kalau mau speed tinggi segala macam pakainya yang ini. Kalau ini dia diajak speed tinggi hasilnya berantakan semua udah. Nah itu, jadi setiap generasi pasti ada upgrade-nya. Dan ini upgrade-an terbarunya yang model seperti ini yang lama gitu. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah menggunakan mesin jingga, selamat berkarya selalu. Dan kalau misalnya kepingin upgrade di carriage-nya aja boleh. Jadi misalnya carriage-nya hasilnya pakai yang ini, mau upgrade ke yang model seperti ini boleh-boleh aja gitu. Jadi jangan salah paham bahwa yang model seperti ini harus selalu diganti dengan model yang seperti ini juga, itu enggak. Jadi misalnya yang model seperti ini mau diganti model seperti ini juga nggak masalah gitu. Malah justru hasilnya akan lebih baik karena dia posisi ininya materialnya dia udah material yang terbaru ya. Jadi lebih lebih canggih lagi istilahnya gitu. Oke, terima kasih udah menyimak video saya ini. Sampai jumpa di lain video berikutnya.